Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat itu juga kita dapat melaksanakan acara pemilihan tugas CGP atas nama Ibu Deswanti SPD. Sholawat beriringan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti adanya sekarang. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 02 Mungu. Seterusnya yang sama kita hormati Ibu Majelis Guru yang sempat hadir di ruangan yang kita cintai ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita ini dengan membacakan Ibu Al-Quran, yakni Al-Fatihah. Dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, lancarlah hendaknya acara kita ini dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya, pembukaan acara yang akan dibuka oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga dengan rahmat, nikmat dan karunia itu kita telah dapat hadir di ruangan yang kita cintai ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh guru hebat kita CGP Angkatan 11 Ibu Deswanti SPD. Selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru beserta karyawan dan karyawati UPTD SDN Negeri 02 Mungu, sama-sama kita hormati. Selanjutnya yang teristimewa kepada Ibu kita, Ibu Deswanti SPD CGP Angkatan 11 Kabupaten Bima Kota. Alhamdulillah pada kesempatan ini sebentar lagi insya Allah akan ditampilkan diseminasi budaya positif kepada kita semua, sehingga dengan diseminasi ini nantinya dapat menambah pemahaman kita, pengetahuan kita bagaimana penerapan budaya positif itu di sekolah kita. Kita berharap dengan adanya budaya positif ini dapat kita wujudkan, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap rekan kita, terhadap murid-murid kita, sehingga budaya positif ini benar-benar membudaya di sekolah kita ini. Bapak dan Ibu semuanya, dalam diseminasi ini kami berharap kehadiran penuh dari Bapak Ibu semuanya. Kita sama-sama ikut belajar, sama-sama ikut mengikuti kegiatan ini dengan hadir total, dengan tidak tercabang pemikiran kita. Jadi kita fokus dalam kegiatan ini sehingga nanti apa yang akan disampaikan oleh rekan kita itu dapat kita terima dengan baik. Tentunya harapan kami nantinya kita semua dapat mempraktekkannya, dapat mengimplementasikannya bagaimana penerapan budaya positif di sekolah kita ini, sehingga diseminasi ini nanti akan menjadi langkah awal bagi kita bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Untuk tidak memperpanjang kata sambutan, kami berharap nanti selama
penyampaian dari rekan kita. Apa-apa yang masih diragukan Bapak dan Ibu boleh silakan tanyakan sehingga ada kebermaknaan dari hasil diseminasi ini. Jadi kalau masih kita ragu silakan tanya. Tidak ditutup kemungkinan bagi kita untuk bertanya. Jadi walaupun ini diseminasi, tapi boleh nanti ada usulan, saran, masukan dari kita semua. Untuk itu, Bapak dan Ibu, kalau kita bisa mengikuti ini dengan baik, kita bisa hadir penuh. Kami yakin kegiatan ini bisa berlangsung dengan maksimal. Itu saja sedikit sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan beberapa pesannya. Acara selanjutnya, penyampaian modul 14 Diseminasi Budaya Positif oleh Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten 50 Kota kepada Ibu Deswanti SPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Yogyakarta, sampai di sana naik pedati. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua telah berkenan hadir di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, mari sama-sama kita ucapkan kepada Nabi besar kita yang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena berkat perjuangan beliau, kita dapat menikmati suasana kehidupan di dunia yang seperti saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah UPTD SDN 02 Mungo, dan seterusnya kepada Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati UPTD SDN 02 Mungo. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan lebih kurang 2 bulan mengikuti guru penggerak angkatan 11. Jadi pada kesempatan ini saya bukan sebagai instruktur, bukan sebagai pemateri, namun saya hanya sedikit berbagi apa yang saya dapatkan. Semoga kita semua di sekolah ini, di UPTD SDN 02 Mungo ini, bisa mengaplikasikan budaya positif terhadap lingkungan sekolah kita. Nah, pada topik pada kali ini yaitu tentang diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu yang fasilitator itu adalah Ibu Sabdiani Asmarawinda. Beliau adalah fasilitator saya di dunia maya. Beliau berasal dari Kabupaten Solo dan beliau juga seorang kepala sekolah di SD di Kabupaten Solo di Kota Baru. Kemudian ini saya sendiri. Kemudian pengajar praktik saya, mungkin Bapak dan Ibu semua tidak asing lagi dengan wajah beliau, karena beliau juga dinas di UPTD SD Negeri 03 Andale di Bali Bukit, dan beliau juga sama-sama berada di Kecamatan Dua bersama kita. Baiklah Bapak Ibu, tujuan diseminasi ini yaitu yang pertama, untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kedua, penyebaran pemahaman budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Dan yang ketiga, mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya sudah
membaca dan sudah mempelajari selama kegiatan guru penggerak ini bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian pemikirannya atau filosofinya kita aplikasikan di kelas kita masing-masing atau di lingkungan sekolah kita, dan bagaimana kita menerapkan merdeka belajar itu terhadap anak didik kita. Dan kita harus menyesuaikannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini, beliau membedakan antara pendidikan dengan pengajaran. Jadi pengajaran menurut beliau yaitu bagian dari pendidikan yang merupakan proses dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Nah, ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya atau bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak ini. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa ilustrasikan kalau pendidik itu adalah seorang petani, sedangkan anak-anak adalah bibit atau biji tumbuhan seperti tumbuhan jagung yang akan ditanami petani dalam sebuah lahan kelas. Jadi kita sebagai seorang pendidik ini atau seorang guru diistilahkan ibarat seorang petani, karena petani itu hanya memberikan pupuk kemudian merawatnya, sedangkan yang bibitnya atau bijinya itu adalah siswa atau murid-murid kita. Kita tidak bisa memaksakan merubah bibit jagung tumbuh menjadi bibit padi. Jadi kalau seandainya kita menanam jagung, yang akan kita harapkan memang tumbuh itu buah jagung. Jangan sekali-kali kita menghayalkan akan tumbuh buah apel atau tumbuh buah padi, tidak akan pernah terjadi. Jadi kita hanya sebagai pendidik ini memfasilitasi murid-murid kita. Kita hanya memupuknya, kita hanya memberikan pelayanan terhadapnya sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Jadi di sini meskipun nanti bibit jagung tersebut adalah bibit yang super, tapi dalam perawatannya tumbuh di lahan yang gersang atau tandus dan tidak akan mendapat pupuk yang bagus, maka bibit jagung tersebut tidak akan tumbuh optimal. Jadi ibu-ibu cobalah nanti lakukan di rumah. Misalnya ambil atau beli bibit jagung yang paling bagus, yang nomor 1. Ibu-ibu tanam ke tanah, tetapi setelah menanam tidak diberi pupuk, tidak disirami, maka dia tidak akan tumbuh dengan bagus. Meskipun ibu mendapatkan bibit jagungnya yang biasa-biasa saja, yang kategorinya yang di bawah, tetapi pupuk yang ibu kasih itu sangat super, sangat bagus, maka buah jagung itu akan tumbuh dengan sempurna. Dan buahnya sesuai dengan harapan kita, besar dan beratnya sangat banyak. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar. Jadi dalam Merdeka Belajar ini katanya guru sebagai among. Jadi guru itu menuntun murid mendapatkan kebebasan dalam belajar untuk mengembangkan segala potensi, bakat, dan minatnya yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, dengan tetap menanamkan budi pekerti untuk mencapai tujuan pendidikan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cara memperlakukan siswa antara siswa yang berasal dari pegunungan dengan siswa yang berasal dari daerah lautan itu tidak bisa disamakan Bapak Ibu. Contoh, Ibu biasanya mengajar di daerah pantai atau daerah laut.
Ibu harus mengoptimalkan suaranya, memang harus keras karena watak anak di daerah pantai itu memang keras. Ketika ibu pindah mengajar ke daerah pegunungan, ibu tidak bisa memakai metode yang sebelumnya ibu gunakan. Jadi ketika melayani anak ketika anak di pegunungan ini memang harus lemah lembut. Karakternya itu memang halus. Berbeda dengan anak yang di pantai. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid-murid kita. Jadi di sini katanya yaitu guru itu sebagai among yang menuntun murid dalam pembelajaran. Kodrat alam yang dimaksud ini adalah sosial di mana murid itu tumbuh. Kemudian kodrat zaman itu ketika zaman itu anak itu tumbuh. Sedangkan budi pekertinya yaitu karakter yang merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Kemudian pendidikan ini berpihak kepada murid. Kita harus berpihak kepada murid, Bapak Ibu. Di mana murid ini mempunyai peranan yang besar dalam pembelajaran kita. Guru ini hanya sebagai penuntunnya saja. Nah, ini pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ke-6 profil pelajar Pancasila ini harus kita terapkan dalam kelas kita masing-masing atau dalam lingkungan sekolah kita. Jadi yang pertama itu beriman dan bertakwa. Ini sudah pasti selalu dan sering kita lakukan. Karena memang kita terutama di daerah Minangkabau ini memang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Jadi kita memang sangat setiap kita pasti memiliki beriman dan bertakwa. Yang kemudian yang kedua berkebinekaan global. Dan yang ketiga sikap gotong royong dan mandiri. Ini mungkin sebagian siswa-siswa kita juga sudah bisa menerapkan sikap gotong royong dan mandirinya. Hanya saja masih ada beberapa siswa yang masih perlu kita bimbing untuk bisa menerapkan sifat gotong royong dan mandiri ini. Yang keempat yaitu mandiri. Siswa harus diminta bisa mandiri dalam segala aspek. Jadi kita harus menuntun anak-anak kita itu harus mandiri dalam segala aspek. Yang kelima yaitu kreatif. Nah, ini Bapak Ibu yang sangat kita harapkan sekali, murid-murid kita itu memang harus kreatif. Dan yang keenam, kita harus murid kita itu harus bernalar kritis. Sudah pernah dilaksanakan semuanya Bapak Ibu? Masih ada beberapa poin yang belum? Nah, kalau masih ada beberapa poin yang belum, waktu kita masih panjang, masih bisa kita untuk memperbaiki lagi bagaimana proses pembelajaran dalam kelas kita. Agar kita melengkapi semua profil pelajar Pancasila itu. Salah satu contoh budaya positif yang sering kita lakukan di sekolah kita yaitu menerapkan 5S. Apa 5S Bapak Ibu? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ini ketika sebelum terjadinya atau ketika sebelum dilandanya kita oleh COVID-19, anak-anak kita sangat antusias sekali untuk menerapkan ke-5S ini. Tapi akhir-akhir ini agak sedikit menggeser ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak semua siswa bisa membiasakan dirinya setiap datang ke sekolah dia senyum, lalu menyalami gurunya dan menyapanya dengan sopan dan santun. Jadi perlahan-lahan akan kita arahkan lagi ke budaya positif yang lebih baik di sekolah kita. Nah, budaya positif ini merupakan lahan dan perawatan oleh pendidik untuk menumbuhkan murid sebagai tanaman yang subur. Jadi sama seperti yang diistilahkan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, guru dan murid itu adalah layaknya seorang petani dengan tumbuhannya. Jadi kita harus merawat murid itu seolah-olah sebagai satu tanaman yang akan tumbuh dengan subur. Apa saja konsep kunci budaya positif ini? Nah, mari kita lihat. Yang pertama yaitu perubahan paradigmanya. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Jadi di sini
semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita, serta kita berperilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, serta model pikiran menang atau kalah. Nah, kedua tabel itu Bapak Ibu lihat ada perbedaan atau tidak? Ada perbedaan atau tidak? Coba kita lihat yang poin pertama. Kebutuhan kita sama, sedangkan yang di sebelahnya kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, semua orang melihat hal yang berbeda. Nah, jadi dia berlawanan. Nah, di sini ada katanya disiplin. Mungkin semua kita sudah menerapkan sikap disiplin. Ada yang sudah atau ada yang belum, Bapak Ibu? Nah, kita alhamdulillah semuanya di UPTD SDN 02 Bungo ini sikap disiplin itu sudah sangat-sangat melekat terhadap diri kita. Kenapa? Karena guru di SDN 02 Bungo ini disiplin waktu ini sangat bagus sekali. Nah, jadi di sini katanya tadi ketika kita mendengar kata disiplin, kita sering mengaitkannya dengan peraturan, tata tertib, atau bahkan hukuman. Ya atau tidak? Ya. Ketika anak tidak membuat PR, kita kasih hukuman atau tidak? Nah, jadi di sini ya yang kita akan menerapkan budaya positif itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan dulu. Padahal disiplin positif yang dimaksud ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Nah ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian perilaku disiplin ini kita harapkan menjadi sebuah kebiasaan pada anak-anak dalam lingkungan kelas dan lingkungan sekolah, sehingga dapat menghadirkan sebuah budaya positif. Nah, jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah contoh hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Jadi kan 3 motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita sebagai guru sangat tidak dianjurkan untuk membuat siswa tidak nyaman di kelasnya. Jadi kita harus menciptakan kelas yang sangat menyenangkan buat anak-anak kita. Jangan sampai nanti kita memberikan hukuman terhadap siswa, misalnya jika tidak membuat PR, berdiri di kelas selama 10 menit misalnya. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang kan kita sering menerapkannya, oke anak-anak ibu, siapa yang dapat ini dikasih permen, atau siapa dapat ini akan dikasih bintang. Sebenarnya jika kita melihat dari sisi positifnya, itu sangat bagus. Kita akan memotivasi teman-temannya yang lain. Namun kita jika melihat dari sisi negatifnya, tidak semua anak-anak itu memiliki kesadaran dirinya sendiri. Dengan melihat diberikan reward, dia akan semangat, dia akan mengejar atau memacu teman-temannya yang lain. Namun terkadang dengan perlakuan kita yang seperti itu akan membuat siswa itu akan minder. Akan apa? Dia berpikir dirinya itu amat buruk atau sangat buruk sekali, dan dia sangat menilai dirinya itu tidak sebagus teman-temannya yang lain. Jadi kemudian kita sebagai seorang guru ini harus menjadikan siswa itu lebih menghargai perasaannya sendiri, dirinya sendiri. Jadi yang tergerak itu memang dari lubuk hatinya yang paling dalam untuk mencapai kesuksesan untuk dirinya sendiri. Sehingga mereka itu menjadi orang apa yang diinginkannya.
menjadi seseorang pribadi yang bagaimana? Sesuai dengan keinginannya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai dengan dirinya sendiri. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini semua manusia butuh, Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Sedangkan, mohon maaf ya, manusia yang sedikit kurang akalnya saja, mereka harus bertahan hidup. Mereka butuh makan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di kebutuhan bertahan hidup ini, yang pertama yaitu ada makanan. Kita butuh makanan setiap hari untuk menjamu hidup kita. Kemudian kesehatan. Jika ada makanan, sedangkan kita tidak sehat, maka juga kita tidak akan bisa mempertahankan hidup kita. Nah, jika kita sudah penuhi makanan, kesehatan, namun tempat tinggal kita tidak ada, tempat kita berteduh tidak ada, kita terluntang-lantung aja di perjalanan di tengah-tengah hutan atau di mana, kita juga tidak bisa melanjutkan hidup. Di mana kita akan beristirahat, di mana kita akan menjaga aurat kita dari orang lain. Jadi kita akan sedikit terganggu. Kemudian psikologis. Psikologis ini bagaimana cara kita mengaplikasikan kasih sayang kita dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Jadi dalam keempat ini itu adalah poin-poin yang menunjang kita untuk mempertahankan hidup kita di dunia ini. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kesenangan. Kita butuh kebutuhan kesenangan Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Yang pertama itu kita butuh bermain. Di sela-sela kita mempekerjakan pekerjaan yang sangat banyak, pekerjaan yang sangat berat, kita juga butuh bermain. Iya atau tidak Bapak Ibu? Sudah capek ya Bapak Ibu ya membuat tugas di depan laptop. Yang handphone ini tidak akan pernah tinggal sebagai selingan. Setidaknya kita melihat sedikit chat WA atau melihat hiburan yang ada di YouTube atau TikTok. Kemudian kebutuhan menarik. Kita harus senang, pasti Bapak Ibu semua senang berpenampilan yang rapi, bersih, cantik, ganteng, ya kan? Apa Bapak Ibu mau sekolah tampilannya semraut saja? Tidak kan? Jadi kita harus berpenampilan menarik. Kemudian kesenangan. Kita sangat butuh kesenangan. Ketika kita berjumpa dengan teman atau rekan-rekan sejawat kita di sekolah, ekspresinya sedikit muram atau suram, apakah kita senang juga? Tidak kan? Tiba-tiba kita salah assalamualaikum, ternyata teman-teman kita tidak menjawab dan wajahnya sedikit cemberut, pasti kita tidak akan senang. Kemudian tertawa. Jadi Bapak Ibu sudah capek-capek sekian jam di kelas, butuh juga sedikit selingan untuk tersenyum, berkumpul bersama teman-temannya di kantor atau berkumpul dengan teman-temannya di chat WA di handphonenya. Nah, kemudian kebutuhan kebebasan. Jadi dalam kebutuhan kebebasan ini kita mencoba hal yang baru. Tidak itu saja. Misalnya saat ini ibu-ibu melakukan sesuatu yang kreatif atau inovatif. Misalnya ibu kini menerapkannya metode pelajarannya seperti ini. Barangkali tahun depan ibu tidak mau lagi menerapkan metode yang seperti ini. Kalau dulu budaya positifnya masih minim, masih sedikit atau masih belum diterapkan, pasti perlahan-lahan Bapak dan Ibu semuanya akan memperbaikinya ke arah yang lebih baik. Kemudian penguasaan kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Jadi kita, meskipun kita sudah menjadi seorang guru, meskipun kita sudah menjadi seorang yang hebat, seorang yang tinggi jabatannya, pengakuan ini sangat penting Bapak Ibu. Ya atau tidak? Contoh, di rumah saja, jika ibu sudah capek-capek memasak, ternyata sudah ibu hidangkan, dan bapak atau anaknya di rumah tidak mencicipinya. Sakit hati atau tidak Bapak Ibu? Iya, pasti kita sedikit jengkel ya. Sudah disiapkan tetapi tidak dihargai, atau sudah kita bikin tidak dihargai, tidak bagus ya ibu, enak ya, tidak dikasih penghargaan. Jadi kita sebagai manusia ini butuh pengakuan dan butuh dihormati. Tidak hanya dihormati oleh siswa-siswa kita saja, tetapi dari teman sejawat kita juga sangat dibutuhkan. Kemudian yang terakhir yaitu
cinta dan kasih sayang. Nah, jadi ini hampir sama dengan kebutuhan kesenangan tadi. Jadi kita sebagai manusia biasa ini sangat butuh hubungan sosial dan psikologis. Jadi kita meskipun sehebat-hebatnya kita di dunia ini, sepintar-pintarnya kita, jika tidak ada orang lain yang ikut berkolaborasi dengan kita, maka ilmu yang akan kita dapatkan itu tidak ada artinya. Jika kita mendapatkan ilmu hanya untuk diri sendiri, tidak dibagi dengan orang lain, maka itu juga tidak akan ada gunanya, Bapak Ibu. Nah, ini merupakan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Guru ini seperti percaya kalau pembelajaran berhasil adalah dengan caranya. Jadi kita tidak boleh beranggapan hanya kita yang mengatur kelas itu. Harus seperti keinginan kita, tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di sini katanya sebagai penghukum itu selalu kamu yang membuat ulah. Tidak boleh berbicara kepada anak kita seperti itu. Misalnya anak kita sering membuat onar di kelas. Kamu terus saja yang buat salah, kata kita kan. Tidak boleh seperti itu. Kemudian patuhi aturan saya atau awas. Misalnya kita beri PR kepada anak atau beri tugas rumah. Tolong dikerjakan tugas ini ya. Kalau tidak anak-anak kerjakan, tunggu hukumannya dari ibu. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mengontrol diri kita sebagai seorang guru. Dan kemudian yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Jadi di posisi kontrol ini, guru akan membuat murid merasa bersalah dengan suara yang lembut. Contoh, misalnya ada anak yang terlambat. Tok, ditanyakan, Assalamualaikum Bu. Dia kan terlambat, kita sudah berjalan ini 10 menit. Kenapa terlambat? Aurel misalnya kan. Kenapa terlambat ini? Sudah jam berapa ini baru masuk? Tidak boleh seperti itu. Nanti setelah jam istirahat, boleh kita panggil siswa tadi, kita tanyakan, kenapa tadi terlambat nak? Nah, dia kan pasti akan memberikan alasan. Ibu begini Bu. Ya, Ibu hargai alasan anak. Jadi untuk melakukan ini jangan diulangi lagi. Mungkin bisa kita memakai dengan kata-kata atau merangkai dengan kata-kata yang lebih baik. Jangan kita hanya menjudge murid atau siswa itu dengan kesalahannya. Barangkali dia telat, tidak ada kendaraan, atau kendaraannya habis bensin, dan uang untuk membeli bensin itu orang tuanya tidak punya, atau dia bisa membantu orang tuanya di rumah atau bagaimana. Kita tidak tahu berbagai alasan yang akan diutarakan oleh siswa kita. Nanti kalau untuk mengetahui kebenarannya, bisa kita hubungi orang tuanya. Begini. Jadi kita harus menggunakan dengan bahasa yang lemah lembut. Kemudian posisi guru itu sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru itu mempersilahkan murid untuk mencari solusi memperbaiki kesalahannya. Kita tanyakan kepada anak kita itu, kalau ini kamu bersedia nak untuk memperbaikinya di lain hari, untuk tidak terlambat lagi? Ya Bu, pasti dia membuat kesepakatan dengan kita, dia akan memperbaiki, tidak akan telat lagi. Kemudian kita sebagai teman, kalau sebagai teman ini, di sini guru posisinya sebagai teman menggunakan hubungan baik dan humor dengan murid. Jadi ayolah bantu ibu ya, sudah nanti akan ibu coba bantu. Misalnya kata anak, Bu, saya tidak bisa mengerjakan ini. Ayo sini ibu bantu ya nanya, ayo nih sama ibu ya. Kan bisa kita mengajak siswa kita itu untuk mengerjakan sesuai apa yang kemampuannya. Kemudian yang kelima yaitu sebagai monitor atau pemantau. Posisi ini menunjukkan tanggung jawab guru mengontrol murid. Jadi di sini guru itu sebagai pemantaunya, posisinya itu mengontrol siswa itu. Misalnya dia tadi sudah melakukan sering telat datang ke sekolah. Jadi apa yang sudah kamu lakukan, sanksinya apa? Misalnya kita tanyakan, kita sudah membuat keyakinan kelas ya nak ya? Kan kita tanyakan, iya Bu, kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita sebutkan keyakinan kelasnya, misalnya ada 10. Nanti disebutkan anak. Jadi dengan terlambat ini, keyakinan kelas apa yang sudah anak langgar? Nanti dia akan menyebutkan kedisiplinan Bu, katanya kan? Ayah, jadi untuk selanjutnya kamu jangan melanggar lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ya. Jadi kita bisa
Demikian dengan murid kita. Nah, jadi ini adalah segitiga restitusi dalam kita memecahkan masalah dalam keyakinan kelas tadi. Jadi segitiga restitusi ini, yang pertama itu kita adalah validasi, menstabilkan identitas. Yang pertama kali kita menstabilkan identitas. Sama seperti tadi, jika ada siswa yang terlambat, jadi kita harus menstabilkan identitasnya itu. Kita tanyakan dulu kenapa dia terlambat, apa alasannya dia terlambat. Kemudian setelah itu kita validasi tindakannya yang salah. Kita berikan arahan. Tindakan dia yang salah itu tadi adalah datang tidak tepat waktu atau tidak disiplin. Kita sebutkan kepadanya keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar seperti yang tadi kan. Jadi ini adalah validasi tindakannya. Nah ini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita tanyakan jika dia terlambat, jadi dia supaya tidak terlambat lagi di kemudian hari, apa yang harus dia manage waktunya untuk sebelum datang ke sekolah. Kemudian yang terakhir, kita menanyakan keyakinan terhadap siswa kita itu. Dalam menanyakan keyakinan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bilang kepada siswa kita, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Sama seperti kamu, ibu tidak selalu datang ke sekolah tepat waktu. Pasti ada waktu-waktu tersendiri ibu datang telat untuk ke sekolah. Jadi kita berikan penegasan kepada siswa kita. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita tidak boleh menjawab, kamu terlambat ya, kamu ini. Jadi kita sebagai seorang guru tidak boleh seperti itu. Kita berikan keyakinan terhadap anak itu agar menumbuhkan rasa percaya dirinya lagi. Tetapi kalau kita berposisi kontrol sebagai penghukum, kita sebagai penghukum sebagai seorang guru ini, maka motivasi anak itu akan merosot atau menurun. Dia takut. Sedangkan kita ini gurunya. Tentunya seseorang yang sangat dia ditakuti. Tambah lagi kita berposisi sebagai seorang penghukum. Jadi anak ini tidak akan menumbuhkan jati dirinya sesuai dengan kodratnya sendiri. Nah, jadi yang segitiga restitusi tadi itu yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi ketika tadi dia datang terlambat ke sekolah, setelah kita memberikan arahan sesuai dengan segitiga restitusi, maka dia akan menumbuhkan kembali rasa percaya dirinya. Coba kalau seandainya ada siswa yang terlambat, kita marah-marah dan dia diejek oleh temannya, pasti dia akan terpukul dan akan merasa dirinya yang paling hina atau yang paling tidak sukses di antara teman-temannya. Jadi dalam melalui restitusi ini kita dapat membantu peserta didik lebih memiliki tujuan. Jadi kita sebagai seorang guru mengarahkannya agar memiliki tujuannya, disiplin positifnya, serta memulihkan dirinya serta dari berbuat salah itu. Segitiga restitusi itu ada 3 langkahnya. Yang pertama menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya yang bisa kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita. Yang pertama yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita beri sedikit motivasi terhadapnya meskipun nanti kita arahkan begini. Jadi kita tidak boleh, kenapa kamu terlambat? Kamu selalu terlambat, tidak boleh seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi kita ajak ngobrol murid kita tadi dengan perkataan yang lemah lembut. Kemudian Bapak Ibu ingin mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini ya nak ya, mungkin bisa seperti itu. Dan kamu berhak nak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, jadi begini kata-kata yang akan bisa kita terapkan untuk menstabilkan identitas. Kemudian dalam validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Karena kamu patut bangga pada dirimu sendiri, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, jadi ini yang ketiga yaitu
Langkah tiga restitusinya yaitu menanyakan keyakinan. Contoh kalimat yang bisa kita gunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi kita tanyakan lagi, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ya Bu, kita tidak boleh makan-makan di kelas, tidak boleh ribut di kelas, atau kita datang tepat waktu, kita makan setelah selesai jam pembelajaran, atau kita berusaha menciptakan suasana kelas yang nyaman. Jadi kita bisa memberikan sesuatu yang positif terhadap guru kita. Tidak boleh kita menjatnya dengan kata jangan atau tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Kemudian kedua, bisa kata-katanya seperti ini. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nanti siswa kan pasti akan menyebutkan poin-poin keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan siswa-siswa kita. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kita tanya, anak-anak, apa yang kita inginkan dengan kelas kita yang ideal ini? Ya Bu, kelas kita harus bersih dan rapi Bu. Tidak boleh, kelas kita harus nyaman Bu. Dan kita datang tepat waktu. Jadi bisa kita pakai kata-kata seperti itu terhadap murid kita. Jadi kalau ada siswa yang terlambat, bisa kita terapkan tiga restitusi itu. Kemudian terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kepada mereka seperti apa yang dia inginkan. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini hanya sebagian kecil yang bisa saya berbagi bersama di ruang forum ini. Mungkin di lain waktu, jika saya mendapatkan hal-hal yang lebih positif lagi, saya akan berbagi bersama Bapak Ibu semuanya. Harapan saya di sini, semoga apa yang kita dapatkan dan apa-apa yang Ibu dapatkan dari literasi Ibu masing-masing, semoga bisa bersama-sama kita terapkan di lingkungan sekolah kita agar mencapai tujuan kita yang bersama, agar tujuan yang kita inginkan itu tercapai Bapak Ibu. Kita tidak bisa bekerja dengan diri kita sendiri tanpa bantuan dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, baiklah Bapak Ibu, jadi ini adalah rangkaian kegiatan dan rangkaian materi kita selama beberapa menit sebelumnya. Jadi, jika ada Bapak Ibu memberikan sarannya atau pertanyaannya atau masih ada yang Bapak Ibu ragukan, misalnya, Bu, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif ini Bu? Sedangkan di kelas kita, anak-anak itu memang selalu melanggar keyakinan kelas yang sering kita buat. Jadi bagaimana cara untuk menyampaikannya dengan kata-kata yang positif agar budaya positif ini selalu terjalin. Oke Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oke, baiklah. Siapa yang ingin bertanya atau masih ada yang ragu? Ya, ada ibu kita, Ibu Sesmiyanti, mungkin akan memberikan saran-saran terbaiknya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami mengenai materi kali ini, budaya positif. Kami sudah coba kemarin di kelas 6 tahun kemarin buat kesepakatan kelas. Ada beberapa poin. Alhamdulillah memang harus selalu diingatkan setiap hari, harus kita ingatkan siapa yang masih melanggar keyakinan kelas kita, siapa yang sudah memang harus ada kontrol setiap hari. Tapi kalau kita lupa, maka kebiasaan-kebiasaan sebelum kita buat kesepakatan akan kembali terjadi. Namun ada mengenai restitusi itu mungkin yang masalah memberi hukuman ke anak. Ini yang menjadi polemik mungkin bagi kita. Ketika kita memberikan
tugas kan atau PR. Nah, saat di awal-awal, nah itu kita sudah cobakan tidak memberi hukuman kalau tidak buat PR, hanya diberi nasihat. Ini maksudnya PR ini adalah keuntungannya untukmu seperti ini, ya banyaklah di awal-awal. Tapi kenyataan entah itu bagi kami pribadi atau entah bagi ibu yang lain, cara-cara ini sepertinya tidak membuat mereka berubah. Untuk beberapa anak, mereka tetap saja tidak buat PR dengan alasan lupa lah, inilah, dengan 1001 alasan. Nah, ketika kita berikan penekanan dengan memberikan hukuman, masih saja ada yang belum berubah. Nah, kita harus masih tetap memberikan penekanan yang mungkin lebih agak keras, sehingga anak-anak yang biasanya masih terbiasa tidak buat PR ini ada yang berubah, tapi masih saja ada yang tidak berubah. Nah, jadi di satu sisi kita tahu setelah membaca tentang budaya positif ini, kita tidak boleh memberi hukuman kepada anak. Tapi kenyataannya di saat kita sudah bicara dari hati ke hati, apa keuntungannya, masih saja tidak mereka lakukan. Bahkan ketika kita sudah berikan hukuman pun masih tidak melakukan sesuatu yang padahal bermanfaat betul bagi mereka. Jadi yang ingin kami tanyakan, mungkin adakah cara lain untuk memberikan menimbulkan kesadaran pada anak kita ini untuk bahwa ini betul untuk saya, kegunaannya untuk saya, dan hasilnya juga untuk saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Susmianti yang telah mengutarakan yang pengalamannya sebelum ini. Jadi beliau meminta solusi kepada kita semua, bagaimana trik-triknya atau cara-caranya. Jadi cara-caranya Bapak Ibu, kita tidak menjauh dari segitiga restitusi tadi. Yang pertama kita menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan kita membuat keyakinan. Jadi ketika ada siswa yang tidak mengerjakan PR atau tidak membuat tugas, kita harus melakukan segitiga restitusi itu dengan unsur. Jadi seperti tadi kata Ibu Ses, ada anak yang tidak membuat PR. Jadi kita stabilkan identitasnya, kita tanyakan kepadanya apa alasannya tidak membuat PR. Jadi kita di sana dengan menstabilkan identitas itu kita mendapatkan informasi kalau dia tidak ber-PR karena bermain HP misalnya, atau main game sampai tengah malam dan akhirnya mata mengantuk, PR lupa. Kemudian kita sampaikan kepada anak itu ketika validasi tindakannya yang salah. Jadi kesalahan itu semua orang memiliki kesalahan. Jadi kita sebagai guru ini harus memiliki kelima posisi kontrol ini. Yang terutama ketika anak yang selalu tidak membuat PR tadi, kita harus memposisikannya sebagai teman atau sebagai monitor atau pemantaunya. Jadi ibu ketika memberikan tugasnya di sekolah, ketika sampai di rumah nanti di sekitar sudah waktu keluarga atau jam 7, pasti anak sudah berada di rumah semuanya karena sudah selesai sholat maghrib dan akan makan bersama keluarganya. Dan ketika itu bisa mungkin wali kelasnya mengingatkan lagi di grup WA-nya, anak-anak jangan lupa ya, kita ada tugas loh untuk besok. Nah, bisa kita berikan itu. Jika juga tidak mampu, masih ada juga anak yang tidak membuat PR, bisa kita memonitornya atau memantaunya, mengkomunikasikan dengan orang tuanya lagi. Ibu, ini anaknya sudah 3 kali loh tidak membuat PR atau tidak membuat tugas. Nanti kita meminta kerjasama kita bersama orang tuanya. Kemudian masih juga tidak ada, saya yakin dan percaya ibu-ibu, jika kelima posisi kontrol ini sudah dimiliki oleh seorang guru, dan ketika segitiga restitusi itu sudah diterapkannya, dan kegiatan budaya positif ini sudah selalu dilakukan di sekolahnya,
pasti perlahan-lahan budaya positif ini tidak akan pernah keluar dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab. Barangkali Bapak Ibu yang lain bisa menambahkannya, atau Ibu Kepala Sekolah kita bisa memberikan jawabannya yang lebih baik dan bisa dimengerti oleh audien-audien kita ini. Terima kasih kesempatannya Ibu Rizwani. Menyikapi pertanyaan dari rekan kita tadi Ibu Sesmianti, bagaimana menerapkan disiplin positif itu betul-betul merupakan suatu pembiasaan bagi anak kita, merupakan kesadaran. Jadi mereka itu tidak hanya ketika kita beri hukuman atau ketika ada tekanan mereka mengerjakan tugas. Jadi betul seperti yang sudah diuraikan oleh Ibu Deswanti tadi, kalau kita coba terapkan segitiga restitusi itu. Kenapa? Karena dalam penerapan segitiga restitusi ini tidak serta-merta anak itu kita beri arahan. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu kepada anak itu apa sebenarnya yang terjadi pada mereka. Jadi kita di situ hanya memfasilitasi. Jadi kebenaran itu dan solusinya itu muncul dari diri anak tersebut. Jadi begini Bapak dan Ibu, ketika validasi tindakan yang salah, anak kita itu kita tanyakan bagi kenapa dia berbuat seperti itu, kenapa anak itu datang terlambat. Jadi ketika anak itu menjelaskan mungkin karena seperti contoh Ibu Wanti tadi, karena main HP, lambat bangun, kemudian kita tanyakan lagi, oh main HP ya, apa yang ditonton? Ada tuh pengalaman kami dulu, apa yang anak ibu tonton? Katanya kak saya nonton bola, bu saya hobi sekali main bola. Oh bagus itu, kata kita kan, karena hobinya main bola, jadi terlambat bangun pagi. Ya bu, jadi saya tanya lagi, jam berapa anak ibu tidur? Jam 11 malam bu. Jadi katanya seperti. Kemudian saya tanyakan lagi pada anak tersebut, kalau seandainya anak ibu tidur lambat, tidur jam 11 malam, itu biasa karena ibu juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi dengan dia merasa ada orang yang sama dengannya, anak itu merasa ada dua kepercayaan dirinya, ada rasa anak itu. Jadi ibu juga pernah tidur larut, bahkan mungkin rekan-rekan juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang anak itu lakukan. Kemudian kita tanyakan lagi pada anak itu, kalau itu yang anak itu lakukan, apakah itu bagus? Suruh dia berpikir, apakah itu bagus? Nanti anak akan menjelaskan, enggak bu, kenapa tidak bagus? Karena dengan saya lambat tidur, akhirnya saya lambat bangun dan akhirnya terlambat datang ke sekolah. Nah, kalau begitu, bagaimana menurut anak ibu selanjutnya agar anak ibu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Nah, seperti itu. Jadi kita tanyakan. Jadi anak itulah sendiri yang menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi, bukan kita. Oh, anak harus bangun setiap hari, harus tidur jam 9, harus bangun jam 6 pagi, harus sholat, harus berangkat tepat waktu. Bukan kita yang haruskan anak, tapi anak itu yang meyakini dan dia tepat waktu ke sekolah. Kemudian untuk meyakinkan anak itu, menanamkan keyakinan pada dirinya, kita tanyakan kapan kan sudah kita tanyakan tadi, kalau begitu bu saya akan terlambat ke sekolah. Jadi kalau begitu bagaimana menurut anak ibu solusi terbaiknya? Anak itu akan menjawab, mungkin saya akan tidur cepat lagi bu, supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Nah itu baru bagus, itu ide dari anak ibu kan? Iya bu, kalau begitu kapan anak ibu akan melakukannya? Tidur tepat waktu tersebut? Mungkin di sana bisa kita bertanya lagi, kapan tidur yang baik anak sekolah itu nak? Jam 9, jadi anak ibu akan tidur jam berapa? Mungkin anak akan menjawab jam 9 bu. Kapan anak ibu akan melakukan tidur jam 9? Mulai nanti bu, atau besok bu, kata anak itu. Kalau begitu ibu akan lihat
apakah anak ibu akan terlambat juga datang besok. Nah, kita sama-sama buktikan. Jadi kesadaran itu timbul dari anak, bukan atas keinginan kita sebagai guru. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Itu sedikit, mudah-mudahan bisa kita maknai dengan kejadian-kejadian yang lain, dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi keyakinan itu artinya anak yang meyakini sendiri seperti apa dia mau menjadi orang seperti apa, seperti itu. Jadi anak itu tahu nilai-nilai kebenaran dalam dirinya dan dia akan berubah sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini tersebut. Begitu sedikit masukan dari kami. Semoga bisa sama-sama kita maknai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah UPDN 02 yang sudah menjabarkan solusi dari apa-apa yang kita resahkan selama ini dan bagaimana cara kita untuk memberikan solusinya. Dan sekarang Ibu kita sudah menyampaikan beberapa trik-trik yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Jadi kepada Ibu Siswiyanti sebagai penanya, bagaimana Ibu? Terima kasih atas arahannya. Cuma mungkin apa yang terjadi pada anak kita bukan hanya penyebabnya dari satu sisi, tapi yang paling utama barangkali adalah keadaannya di rumah pun akan berpengaruh besar terhadap kebiasaan-kebiasaan anak kita. Terutama yang kami alami 2 tahun di sini, kebanyakan di sini anak kita adalah ada yang tidak tinggal dengan orang tua sudah broken, tinggal dengan nenek, kakek yang sudah tua, yang juga sibuk untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini barangkali yang sangat-sangat berpengaruh besar untuk anak kita. Jadi tidak ada juga yang kontrol di rumah. Karena berapa orang, bahkan ada orang tua pun yang berapa kali kami panggil kerjasama tetap tidak berpengaruh pada anak. Tapi yang jelas menurut kami lingkungan sangat-sangat mempengaruhi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Siswiyanti. Semoga apa yang kita resahkan selama ini dengan kita melaksanakan atau mempraktekannya di lingkungan kita mencapai apa yang kita inginkan bersama. Jadi semoga untuk kedepannya kita akan mengayomi anak didik kita bersama-sama dan mencari solusinya juga bersama-sama. Dan tidak kalah penting lagi, kita harus bersama-sama menerapkan budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Jika ada salah atau kata yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.